dan lembaga-lembaga yang berada di bawahnya. Sebetulnya hanya sebuah sarana. Sarana ini bisa menyukseskan tujuan utamanya, tapi bisa juga justru menjadi penghalang menuju tujuan utamanya. Saya ingin mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan khususnya sekolah Islam dalam mengeluarkan anak didik itu mindsetnya atau cara pandang, cara berpikirnya, attitude-nya atau sikap mentalnya dan behavior atau perilakunya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa bahwa kamu punya bagian di dunia. Lihat formulasinya, jangan dibalik. Jangan dibalik. Yang terbalik seperti apa? Carilah kebahagiaan dunia, tapi jangan lupa akhirat. Ini bahaya. Tapi sesungguhnya mana yang sering terjadi? Mana yang dipraktekkan? Saya kalau ditanya oleh orang tua, Ustaz, saya mau sekolahkan anak saya, kira-kira lembaga pendidikan Islam yang bagus itu yang mana, Ustaz? Biasanya saya harus scanning dulu apa yang ada di kepala si orang tua ini. Dulu saya pernah bilang juga di ruangan seperti ini, di ruangan ini, salah besar kalau cari sekolah dimulai dari iklan sekolah itu. Misalnya bilingual, internasional, dan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Padahal anak-anak kita itu ke sekolah bukan berguru pada kolam renang, bukan berguru kepada dinding dan lapangan bola. Anak kita berguru pada siapa? Pada manusia. Guru yang digugu dan ditiru. Ustaz, saya mau lanjutkan kuliah. Kira-kira universitas mana lah yang bagus? Yang mana yang bagus? Salah besar. Kalau Anda bertanya kepada saya seperti itu, berarti Anda tidak mengerti falsafah ilmu. Harusnya Anda beritahu kepada saya cabang ilmu apa yang ingin kamu tekuni. Lalu cari, adakah profesormu di situ yang bisa membimbingmu kepada ilmu yang ingin kau tuju. Cara pandang ini penting sekali, tapi sekarang sudah terbiasa. Karena apa? Karena umumnya orang cari ilmu itu supaya cepat kerja. Mudah-mudahan saya salah. Atas dasar apa orang pilih fakultas? Supaya cepat dapat kerja. Sekarang lihat baik-baik. Sejak awal tidak ada korelasinya antara ilmu dengan kerja. Ilmu dan kerja sebetulnya cuma hubungan efek. Orang yang berilmu efeknya adalah hasanah fid dunya. Tapi enggak semuanya ilmu itu membawa kita hasanah fil akhirah, dan tidak semua ilmu membawa kita kepada waqina adzaban nar. Baik, sekarang formulasinya. Kalau ingin Atirah ini menjadi sebuah lembaga yang
cetakannya adalah anak-anak yang wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan terbalik, wabtaghi fima atakallahu darad dunya wala tansa nasibaka minal akhirah. Disinilah bedanya Islamic boarding school dengan pesantren. Di sini perbedaan mendasarnya. Kalau ada orang tua bertanya kepada saya biasanya, Ustaz, ada sekolah agama yang bagus nggak? Udah bagus nih sebetulnya pertanyaannya. Orang tua ini menginginkan ada pendidikan agama di sekolah. Tetapi biasanya dia cari sekolah yang bisa menjamin dunia anaknya dulu ke depan. Tapi tidak lupa ada sholat di situ, tidak lupa ada ngaji juga di situ. Tapi intinya adalah dunianya dulu. Di sini banyak pesantren-pesantren yang kemudian terpelanting. Jadi pesantren yang memenuhi kriteria imtak dan iptek. Jadi ipteknya lebih banyak, imtaknya yang berkurang. Setelah masuk pelajaran bahasa Inggris, Inggrisnya dominan, Arabnya pelintat-pelintut. Banyak pesantren seperti ini. Sehingga dia kehilangan warna aslinya sebagai lembaga tafaqquh fiddin yang konsisten. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ini PR besar. Tapi Atirah ini insya Allah bisa seperti pesantren kalau orang tuanya ikut terlibat sevisi membangun generasi lewat Atirah ini bersama-sama antara sekolah, guru, dan orang tua. Siap? Kalau siap kita lanjutkan ini bahannya. Siap? Baik. Ada banyak yang ingin saya sampaikan karena memang itu dunia saya. Tetapi saya ingin coba bidik di wilayah ruh. Karena tadi insya Allah dari sisi fasilitas, dari sisi sistem, dari sisi organisasi dan dukungan serta semangat orang tua, kelihatannya infrastrukturnya ini sudah sangat TOP BGT lah akhirnya insya Allah. Tinggal barangkali tugas saya memadati ruang filosofi, ruang substansi, ruang hakikat atau ruang ruhiyahnya. Harusnya remaja seperti apa yang dilahirkan dari sudut pandang Al-Quran yang menjadi amanah Al-Quran kepada Atirah berikut semua stakeholder yang ada di dalamnya. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, ini metodologi pendidikan Nabawiyah. Umur 1 sampai 7 tahun, ada yang punya anak di sini di tingkat TK atau PAUD? Tidak ada. Ini wali murid apa umumnya? SD sampai SMA ya? Apa? TK juga ada. Baik. Imam Ali bin Abi Thalib membagi 3 kategori usia. Umur 1 sampai 7 tahun, perlakukan anakmu seperti raja. Terutama buat bapak-bapak ini. Ya. Hadiah terbaikmu untuk anakmu yang umur 1 sampai 7 tahun adalah berapa banyak waktu yang kau berikan kepada anakmu. Bukan bonekanya, bukan mainannya, bukan mobil-mobilannya, bukan pula gamesnya. Jadilah kamu sebagai jongosnya si raja itu. Pulang capek-capek, sampai di rumah disuruh jadi kuda. Jadilah kuda yang baik. Siap bapak-bapak? Saya bicara ini kepada bapak-bapak karena di Indonesia sekarang ini, dari sisi parenting,
banyak ayah bisu. Sehingga fenomena sekarang di kalangan remaja adalah fenomena anak lapar ayah. Father hunger. Lapar dialog, lapar pelukan ayah, lapar kasih sayang Allah, kasih sayang ayah, lapar penanaman karakter ayah. Lihat, kenapa anak-anak di Makassar ini banyak sekali tawuran? Karena ayah-ayah tidak andil bagaimana cara tepat menempatkan nyali yang benar. Kenapa banyak geng motor lahir? Karena para ayah tidak mendidik di mana menempatkan keberanian yang tepat. Karena ayah. Karena ayah bisu. Kalaupun ada dialog anak dengan ayah umumnya, sudah belajar, itu kata-kata yang paling tidak enak didengar. Belajar kok cepat ya. Ini ayah yang tidak kreatif. Atau bahkan apa yang dikatakan oleh ayah baru 0,5% ayah bicara, anak sudah bisa menyambungnya saking berulang-ulangnya perkataan itu. Ayah bisu. Satu sampai 7 tahun jadikan anakmu sebagai raja. Tapi 7 sampai 14 tahun jadikan anakmu sebagai tawanan. Bangun kau cepat nih. Salat subuh nak. Nggak mau bangun, siram mukanya. Umur 7 tahun perintahkan dia salat, bangun nak, bangun nak. Mama capek kah mama? Nanti ngantuk kah di sekolah. Apa gunanya sekolah kalau tidak sholat? Pergi ke sholat subuh sana. Datang neneknya marah-marah. Kenapa kau begitu anakmu? 7 tahun kau paksa dia sholat ke masjid. Nanti bagaimana sholat? Gimana sekolahnya? Ngantuk itu nanti di sekolah. Apa gunanya sekolah kalau tidak sholat? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? sepohon kayu. Daunnya hidup, lebat buahnya, tetap buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun tak sembahyang, apa gunanya? Yang dimaksud jadikan anakmu pada usia 7 sampai 14 tahun sebagai tawanan adalah itulah saat yang tepat menanamkan disiplin, menanamkan kejujuran, menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Dan yang paling penting adalah yang namanya broken home bukanlah keluarga yang retak karena bercerai bapak dan ibunya. Broken home sejati adalah ketika keluarga tidak bisa menjadi lembaga menanamkan nilai-nilai kebaikan, terutama menanamkan nilai tauhid. Broken home namanya. Walaupun hidup 1000 tahun, apa gunanya anakmu kau suruh dia kursus piano klasik sementara dia tidak bisa mengaji? Gila orang tuanya itu. Itu musik piano klasik itu, irama musiknya demi Allah paling disukai jin itu. Sangat suka.
Baik. Anak usia 7-14 tahun, disitulah saat yang tepat untuk menanamkan karakternya. Dari 14-25 tahun berarti usia kelas berapa ini? Kalau 7-14 berarti kan SD sampai SMP. 14 berarti 15-25 usia apa itu? Sampai kuliah, jadikan dia sebagai temanmu. Hati-hati ya, jangan dibalik-balik. Usia 14-25 kau jadikan raja, dimakan kau oleh anakmu. Hati-hati. Perlakukan dia sebagai teman, artinya ajari dia bagaimana sulitnya mendapatkan uang. Ajari dia kenapa orang hebat itu bisa menjadi hebat, bagaimana jalur susahnya yang harus dia lalui. Karena hari ini cuma sekedar tausiah singkat, ya Pak ya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan secara detail, ada waktunya khusus kalau mau nanti. Saya akan berbicara banyak. Karena ada 4 materi yang harus disiapkan. Prawedding, parenting, keluarga dakwah sebagai lembaga penanaman tauhid, dan yang keempat adalah komunitas ayah yang harus dibentuk untuk mencegah ayah-ayah bisu. Tapi yang paling penting lagi, ada sistem nilai yang harus ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, dan saya berharap saya punya produk baru dan saya sangat bersemangat. Kemarin saya sudah uji cobakan di Bandung dan Jakarta. Anak-anak remaja alhamdulillah tersentuh, banyak sekali yang menangis kemudian bisa bagus. Saya ambil tidak dari ngarang-ngarang karena kurikulum 2013 tentang pendidikan karakter ini kan karangan manusia. Racikan manusia. Ada racikan bagus sekali saya temukan di dalam surah Luqman ayat 12-19. Bagaimana cara menjadi orang tua bijaksana dengan kriteria syukur dan menanamkan 9 sistem nilai yang harus ditanamkan. Sedikit saya angkat. Sebentar saya ingin bahas tentang pendidikan karakter versi Luqman. Sekilas dulu, ini belum saya olah semuanya. Pendidikan karakter metode Luqman. Kurikulum 2013, karakter apa yang ditanamkan? Saya tidak melihat karakter yang konkret. Memang ada poin-poin yang mengena, tetapi di kurikulum Luqman ini, karena ini racikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini 9 sistem nilai yang ditanamkan dengan urut-urutan yang berdasarkan wahyu. Dan ini harus menjadi kurikulum setiap orang tua, tapi terus terang tidak mudah. Namun saya siap nanti kalau satu hari saya sendiri yang mengajar anak-anak tadi ruangan ini, tapi SMU sendiri, SMP sendiri. Menarik sekali sistem nilai yang harus ditanamkan. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini kisah orang tua, guru bijaksana yang diberikan ilmu sekaligus hikmah. Lihat bapak-bapak guru, ibu-ibu guru. Ada orang dikasih ilmu tapi tidak dikasih hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang sudah dikasih hikmah, otomatis berilmu. Artinya tidak mungkin menjadi orang tua penuh hikmah kalau tidak punya ilmu. Makanya sering saya bilang sama pemuda, anak-anakku sekalian, yang namanya menikah itu tidak cukup hanya 2, cinta dan kerja lalu menikah.
Apa yang ada di kepala orang tua kalau ingin menikahkan anaknya? 1 gedungnya, 2 cateringnya, 3 seragamnya, 4 pagar rusaknya. Bahkan khutbah nikah penghulu pun pada saat akad nikah basa-basi dalam bahasa Arab yang kedua mempelai pun tidak paham apa isi khutbahnya itu. Butuh ilmu untuk menjadi orang tua itu. Ilmu parenting, ilmu pendidikan anak, psikologi anak. Ini psikologi laki-laki dia tidak paham. Yang jadi laki tidak paham psikologi perempuan. Bapak-bapak, perempuan itu adalah makhluk yang kalau disakiti, dia ingat betul siapa yang menyakitinya dan itu tersimpan di dalam hatinya. Tapi dia lupa, dia juga sering menyakiti orang lain. Ini kata Buya Hamka dalam filmnya Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Itu makanya karakter Makassar pada Zainuddin Hayati. Remuk hatiku, legam jantungku, seperti ku pegang teguh cintaku padamu dahulu. Hari ini ku pegang teguh persahabatanku denganmu. Ini ongkos pulangku ke Batipuah. Begitu orang Makassar kalau sudah kena siriknya, jeleknya di situ. Tinggi sekali dendamnya. Jadi Pak Kepala Sekolah harus tahu itu, psikologi orang Makassar itu. When they trust you, they give their stomach to you. Itu orang Makassar itu. Itu situ kata kuncinya, secara psikologis dan antropologis mereka. Tadi saya mau bicara apa ya kok ke situ? Menjadi orang tua bijak. Jadi sebelum menikah, coba angkat tangan yang masih jomblo. Masih ada di sini guru-guru jomblo? Yang sudah punya jangan menunggu lagi. Ini bukan untuk Anda. Jadi perlu belajar ilmu keuangan keluarga, perlu belajar kesehatan reproduksi, perlu belajar ilmu psikologi, perlu ilmu tentang bab fikih nikah. Masih banyak orang bertahun-tahun menikah tapi tidak tahu apa itu ilmu nikah, apa itu bab talak, apa yang disebut dengan fasakh. Sehingga banyak sekali gampang yang mengatakannya, sudah kalau begitu ceraikan saja saya. Bahaya itu. Itu betul-betul cinta jatuh ke titik nol. Dan kamu sudah mengkhianati yang namanya mawaddah di dalam dirimu. Dan rumah tanggamu rapuh. Dan setelah itu akan ada orang ketiga. Menikahnya dengan siapa, hatinya tersimpan di mana. Banyak ibu-ibu yang malu seperti ini. Baik, hati-hati. Di sini bahayanya pacaran itu. Ketemu lagi di Facebook. Lalu pertanyaannya, apakah hidupmu bahagia? Mulai. Karena dia belum punya ilmu bagaimana berinteraksi dengan sosial media, dia tidak punya cukup keimanan yang baik. Karena banyak surat-surat di handphonemu itu yang tersimpan rapi dan tidak bisa dibaca suamimu. Karena kau lock pakai passwordmu. Tapi apakah Allah tidak tahu? Apakah Allah tidak bisa unlock? Ibu-ibu malu di sini. Bukan ibu-ibu saja, bapak-bapak juga kan? Ini dibutuhkan tingkat keimanan yang baik, pengetahuan yang baik untuk bisa berinteraksi dengan dunia gadget. Dan bahaya lagi anakmu Pak, bahaya lagi sekarang. Ini ingin menjadi orang tua hikmah ya, sebelum menanamkan nilai-nilai ini. Ada aliran musik baru sekarang yang namanya hardcore, tahu? Nggak tahu? Ini aliran musik setan yang akan membawa anakmu menjadi penyembah setan. Itu musik
Tidak ada syairnya. Itu cuma geram dan teriakan. Ya, ya, cuma begitu. Itu jenis musik ini. Anak-anakmu tahu, tapi orang tua belum tentu tahu. Karena sekarang di zaman kita hidup ini masa transisi yang luar biasa. Anak-anakmu sekarang itu banyak dididik oleh peer group sosial medianya. Dan kamu tidak bisa menjangkau dunia mereka. Dan banyak orang tua kehilangan anaknya. Nah, padahal kita harus membimbing anak. Ada sistem nilai. Yang pertama, jangan syirik. La tusyrik billah. Lihat. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ada sebuah metodologi bagaimana cara menanamkan atau mengukir jiwa anak, menanamkan karakter atau mengukir jiwa anak. Metodologi itu bukan nasihat, tapi mau'izah. Mal farqu bainan nasihat wal mau'izah? Apa perbedaan nasihat dengan mau'izah? Nasihat biasanya adalah sekumpulan kata-kata terpilih yang bernilai baik dan sifatnya hanya amar ma'ruf biasanya. Perintah-perintah bijak. Tetapi itu tidak cukup untuk mengukir jiwa anak atau yang disebut membangun karakter anak. Untuk membangun karakter anak, guru, orang tua harus menggunakan pendekatan yang namanya wa huwa ya'idhuhu atau al-wa'zu atau mau'izah, adalah nasihat yang di dalamnya terdiri dari dua, targhib wa tarhib, motivasi dan peringatan. Jadi apa itu mau'izah? Nasihat yang berisi perintah dan larangan, motivasi dan apa itu? Ancaman. Yang menarik adalah nomor satu, pendidikanmu yang harus kau ajarkan kepada anak-anak remaja dari SMP sampai SMU adalah la tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Sebutkan kepada saya, bapak-bapak, ibu-ibu, apa saja bentuk kesyirikan anak remaja sekarang? Satu. Kalau ini tidak definitif, kamu hanya mengajarkan kepada sesuatu kepada anakmu, tapi pada saat yang sama dibakar dari dalam. Dan pendidikanmu tidak pernah masuk kalau api syirik ini masih ada di dalam diri anakmu. Apa yang menjadi kesyirikan anak sekarang tidak sama dengan kesyirikan zaman-zaman kita dulu. Masalah astronomi, zodiak perbintangan, masalah pacaran, masalah mistik, ya, masalah idol. Ini bahaya semua bagi anak-anakmu. Karena anakmu terlahir bertauhid, anakmu terlahir senang beribadah. Orang tuanya yang tidak membentengi dengan wala tusyrik billah. Yang kedua, ajarkan kepada anakmu wa wasainal insana biwalidayhi. Ajarkan kepadamu berbakti kepada kedua orang tua. Tapi ada yang menarik. Harus yakinkan kepada anak kenapa tidak boleh syirik. Harus yakinkan kepada anak secara rasional kenapa saya harus berbakti kepada kedua orang tua. Itu ada ayatnya dan saya berharap satu hari kita membahas khusus. Karena waktu tinggal setengah jam. Yang ketiga, ajarkan kepada dia yang namanya muraqabatullah. Merasa diawasi oleh, ini tugas bapak ibu guru. Bahwa ilmu fisikanya, bahwa ilmu astronominya, bahwa ilmu sejarahnya, sampai ilmu bahasa Indonesianya, ajarkan agar dia bisa merasakan pengawasan Allah. Di dalam Al-Quran bahasanya sederhana sekali tapi efektif sekali gaya bahasanya. Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis sama aw fil ard ya'ti bihallah. Itu gaya bahasa Al-Quran. Didikannya mantap sekali sehingga saya berharap saya bisa sampai mati mengajarkan ini untuk anak-anak remaja di Indonesia.
Dan insya Allah, boleh saya promosi sedikit, inilah produk terbaik untuk menanamkan karakter kepada teens seluruh Indonesia. Nanti akhir Januari ini saya akan mengajar untuk seluruh kepala sekolah se-Jabodetabek. Saya ingin tanamkan nilai ini. Tapi beruntungnya Atirah duluan yang dapat. Wahai Ananda, andai ada perbuatan yang kamu kerjakan wahai anakku, saking kecilnya seperti atom, tapi dia berada di dalam batu. Atau atom yang tidak kelihatan itu melayang-layang di angkasa sehingga kamu tidak bisa melihatnya. Sekecil itu perbuatanmu anakku. Atau atom itu berada di dalam perut bumi sehingga kamu tidak bisa menembusnya. Ya'ti bihallah. Wahai anak-anakku, Allah pasti akan memberikan balasannya kepadamu. Ini butuh fisika, ini butuh astronomi, ini butuh sejarah untuk mengajarkan bagaimana orang-orang masa lalu yang tidak merasakan muraqabatullah. Ini tugas para guru untuk menyampaikan daya rasa itu. Baru suruh sholat, dirikan. Karena anak-anak yang sholat langsung ke nomor 4, tapi 1, 2, 3 tidak tertanam, kacau sholatnya biasanya. Ini racikan Al-Quran secara psikologis di sini. Di sini pedagogik, di sini didaktik dan metodik. Lihat racikannya itu. Kenapa sholat nomor 4? Nomor 1 jangan syirik, nomor 2 berbakti kepada orang tua, nomor 3 merasakan pengawasan Allah, baru nomor 4 mendirikan sholat. Baru yang kelima, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Agar ilmu mereka terimplementasikan, sejak awal ajarkan kepada anak ilmu amal ma'ruf nahi munkar dengan kaidah-kaidah. Saya sudah punya rumusan untuk anak remaja seperti apa pengajaran amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi langsung saat itu juga wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ananda sabar. Nah, menanamkan ilmu sabar ke anak-anak bagaimana nih caranya? Nggak gampang. Ada anak kita kan kalau sakit tahan, ada yang satu lagi manja kan. Bagaimana menanamkan kesabaran pada anak-anak lagi sakit misalnya, yang malas sekolah. Nah, kalau kamu sakit, ini sebetulnya dari Allah nah. Supaya kita ingat ternyata lebih banyak sehat kita daripada sakit kita. Kalau kamu bersabar nak atas takdir Allah yang ini, berarti kamu sedang beribadah nih saat kamu sedang sakit nak. Kita harus kaya bahasa. Kita harus punya ilmu yang dalam menanamkan rasa sabar sama anak. Nggak cukup orang tua mewakilkan kepada sekolah. Saya mau kasih tahu. Anakmu titipan Allah kepadamu. Kamu yang ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Anakmu titipan Allah kepadamu. Jangan kau titipkan lagi pada orang lain. Kamu yang bertanggung jawab. Sekolah ini menurut pakar pendidikan cuma tukang jahit. Bukan tukang sulap. Kau pikir setelah kau bayar mahal anakmu bisa berubah jadi orang bertakwa? No. Kalau yang kau kasih ke sekolah adalah kain kafan, jangan berharap jadi blue jeans. Karena lembaga pendidikan cuma tukang jahit, bukan tukang sulap. Simsalabim, dari kain kafan jadi wool. No. Jadi kamu orang tua yang harus bertanggung jawab terhadap titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian berakhlak. Hebatnya, saya lihat kurikulum bagaimana menanamkan akhlak kepada anak. Ini kalau bukan dari Sang Pencipta memang rumit bagi akhlak apa yang harus ditanamkan ke anak. Tapi saya melihat dalam racikan Luqman cukup dengan 3 kategori terbentuk itu akhlak anak-anak, dan secara priority ini bentukan yang pertama. Wala tusa'ir haddaka linnas, anakku, jangan kau palingkan wajahmu karena sombong. Itu bahasa Al-Quran. Gitu kan bahasanya. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah nggak suka dengan orang yang bergaya dan sombong.
Ibu wali kota Surabaya menjadi wali kota dengan kinerja terbaik sedunia itu karena dandanannya nggak ribet. Saya lebih pilih dia daripada Jokowi. Tapi menarik Bapak Ibu Guru, Ibu ini sebagai seorang pejabat, dia sudah alokasikan waktunya untuk rakyat jam 7 sampai jam 12 malam. Pertanyaan saya, berapa yang guru siapkan untuk anak-anaknya? Mana mungkin lahir anak-anak hebat kalau guru-guru hanya menyiapkan waktu dan jiwa untuk anak-anak waktu jam sekolah saja. Dan itu sangat terbatas. Kau harus doakan satu-satu muridmu di kelas saat kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau baca satu persatu kalau perlu wajahnya, kalau kau tak hafal namanya. Dalam setiap sujudmu, doakan semua anak-anakmu. Karena yang mengajar anakmu bukan dirimu, Allah. Terutama guru Al-Quran, Ar-Rahmanu 'Allamal. Itu saya kalau tawaf, diberi kesempatan umroh, saya bayangkan satu-satu murid-murid saya itu yang suka mengaji. Tentu yang paling saya hafal biasanya di depan dulu. Yang paling saya lupa biasanya datangnya terlambat di belakang. Ya mohon maaf kalau nggak nyangkut di muka saya, sehingga luput dari doa saya, sehingga dapat doa-doa yang umum-umum saja. Setiap tawaf selalu demi Allah. Misalnya dari kelas Pondok Indah, ya Allah, berkahi ilmuku untuk mereka. Jadikanlah itu ilmu yang bermanfaat. Sambil membayangkan satu-satu yang saya tidak kenal namanya, saya bayangkan wajahnya di setiap tawaf itu. Lalu kemudian tawaf lagi untuk kelas yang ini. Saya bayangkan satu-satu lagi. Tapi yang udah kelihatan bandel jelas gitu ya, itu juga punya doa khusus buat dia. Oh jadi kalau gitu harus bandel Ustaz? Tidak. Tapi sekali lagi sekarang, akhlak yang harus ditanamkan ke anak itu ada 3. Sampai akhir ayatnya itu adalah waqsid fi masyika waghdud min sautika inna ankaral aswati la saut hamid. Sederhanakan dalam berjalan, ya, karena jalan paling jelek itu jalan kucing, catwalk. Itu jalan paling jelek. Dan sederhana dalam berbicara. Kalau terima telepon dari bukan mahramnya, halo, makasih. Sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Secara umum ternyata whole body, pendidikan akhlak yang muncul kalau nomor 1 sampai 6 adalah software, maka 7 sampai 9 itu adalah hardware. Lihat, saya bagi 3 kategori. Tanamkan pada software anak tidak sombong, sehingga dia bisa berakhlak dengan mimik wajah yang baik. Yang kedua, tanamkan kepada jiwa anak tawadhu dan tidak sombong dalam bentuk gestur tubuh, bahasa tubuh yang santun. Yang ketiga, tanamkan ketidaksombongan kepada anak supaya ada jiwa tawadhu dengan pola komunikasi. Dan ada 8 gaya komunikasi dalam Al-Quran. Qaulan kariman, qaulan sadidan, qaulan layyinan, qaulan ma'rufan, dan semua qaul. Ini saya butuh waktu 4 jam untuk membentuk karakter pada anak-anak SMU Atira atau SMP Atira satu saat nanti, jika Allah perkenankan masih hidup. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Untuk tanya jawab silakan. Kalau menurut Ustaz, tadi berkaitan dengan itu yang cara mendidik anak dari baru lahir sampai 7 tahun sebagai raja. 7 sampai 0 sampai 7 sebagai raja. 7 sampai 11 sebagai tawanan dan bahasanya. Setelah itu sebagai teman. Kalau menurut Ustaz, apa yang sebaiknya dilakukan jika kami ini udah terlanjur punya anak umur 7 tahun dan belum sempat memperlakukan mereka sebagai raja dulu ketika mereka masih kecil. Nah, apakah kita langsung sebagai tawanan atau ada modifikasi sedikit atau gimana kalau menurut Ustaz?
lakukan sebagai tawanan dengan penuh kasih sayang. Bahwa anakmu pasca 7 tahun akibat kesalahanmu sebelum 7 tahun. Penyimpangan perilaku pasca 7 tahun akibat kamu salah didik sebelum 7 tahun. Tapi jangan khawatir, saya tuh tidak terlalu percaya dengan istilah golden age. Terus terang saya tidak terlalu percaya. Sehingga tidak ada kata terlambat. Memang jaringan sirkuit otak anak itu ketika orang tua marah. Kan pernah diteliti. Seorang ibu sedang menyusui bayinya. Dihubungkan ke komputer. Setiap dikatakan kata baik kepada anaknya, kamu anak saleh, insya Allah yang di masa depan nanti. Jadi begini, ibu-ibu, bapak-bapak juga yang terlambat pulang, ya. Dalam alam bawah sadarnya bisikan saja, peluk anakmu yang sudah terlanjur SMU atau sudah terlanjur kuliah sementara sering kau marahi, ya. Ini bukan cuma kasus ibu tadi. Karena banyak anak yang remaja terutama kalau ayahnya pulang memilih di kamar saja. Dia berbicara sama ayahnya secukupnya saja. Ini artinya anak sudah enggan berdialog dengan ayahnya berlama-lama. Kalau sampai ada ayah tidak bisa menjadi tempat curhat anak, Anda adalah ayah yang gagal. Dan bahayanya kalau sampai anakmu curhatnya dengan teman sebayanya yang tidak menguasai persoalan. Ini bahaya sekali. Nah, buat ibu, saya ingin katakan bahwa tidak ada kata terlambat. Buktinya mana? Umar bin Khattab dulu itu preman habis. Tapi setelah tersentuh oleh Al-Quran, seperti terlahir kembali. Abu Bakar Siddiq, sebelumnya juga seorang yang jauh dari kebaikan. Tapi setelah tersentuh Al-Quran, tersibuk seperti tercelup pulang. Jadi pendidikan Quran yang sudah ditanamkan di rumah, itu tingkatkan. Dan dukung program Quran yang ada di sekolah ini. Supaya jaringan-jaringan yang menurut ilmu psikologinya atau pakar otak mengatakan, kalau itu terbakar, maka dia tidak bisa kembali lagi, percayalah. Masih ada keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus lebih sabar lagi menangani anak yang sering dimarahi waktu sebelum umur 7 tahun. Pak, anak yang kurang kasih sayang ayah, itu biasanya agak kebanci-bancian besarnya. Itulah makanya ada 17 kali dialog anak dengan orang tua di dalam Al-Quran. 14 ayatnya dari 17 itu dialog anak dengan ayah. 2 dialog anak dengan ibu. 1 dialog anak dengan yang tidak disebutkan dengan ayah atau dengan ibu. Artinya betapa pentingnya dialog anak dengan ayah. Si Olga ditanya, kenapa sih lu pakai high heels kayak gini, kan cowok, apa lu gak risih? Dia bilang sambil nangis, lu tahu gak? Bokap gue tuh datang ke gue setelah gue terkenal kayak gini, tahu gak lu? Jadi anak-anak yang jarang disentuh oleh ayah, kalau dia jadi pemimpin bahaya. Biasanya suka curhat di publik, yang kedua lamban mengambil keputusan. Kalau anak laki-laki yang sering tersentuh dengan pulang dari masjid, ya sholat Jumat, sendalnya hilang. Ini kurang ajar nih orang-orang pada ya. Sendal jelek aja diambil. Udah pulang dia. Nyeker dia pulang. Tapi kalau anak kelamaan sama emaknya, kurang sentuhan bapaknya, sendalnya hilang. Tadi kan sendalku di sini. Memang saya ada yang ngirit di sini, tapi kan punya aku L, punya dia XL. Itu kan kurang kerjaan deh. Siapa sih yang ngambil? Ini berarti kelamaan sama jadi nyeker.
Hari ini saya jadi guru parenting, bukan jadi guru ngaji. Baik, jadi insya Allah tidak ada kata terlambat. Bangkitkan kembali dengan nilai-nilai jihad di dalam Al-Quran. Bangkitkan dengan semangat kifah, amar ma'ruf nahi mungkar. Sikap mental kesatria ketika ditanamkan kepada anak di dalam Al-Quran. Itu luar biasa. Sistem nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasnawati Rais dari Bontang, Kalimantan Timur. 3 hari, beberapa hari yang 3 hari dengan hari ini saya magang di PAUD Atira. Yeah. Yang saya tanyakan, Pak, di sekolah yang saya bina itu adalah sekolah Islam, yang di dalamnya adalah anak-anak yang umumnya orang tuanya sekitar mungkin 75% itu Ini cerita di mana? Di Bontang? Bontang. Oke. Saya anggap, Pak, bahwa orang tuanya itu di dalam keluarganya itu hanya ibaratkan hanya memberikan bimbingan materi, sedangkan agamanya itu kurang sekali, Pak. Kurang. Salah satu contohnya ketika kita di sekolah ada sholat, Pak, ya, sholat zuhur. Tapi kalau di rumah di buku agamanya itu tidak ada, Pak. Saya tanyakan, kenapa begitu? Bu, di rumahku tidak ada sholat, bapak ibuku tidak sholat, saya malah sholat. Bagaimana caranya, Pak, agar mungkin program kita di sekolah dengan keluarganya itu ada? Karena ini sangat sensitif sekali, Pak. Sampai saat ini saya mau menyampaikan dengan orang tuanya ketika ada pertemuan. Sampai saat ini saya ini. Baik, karena itu terima sangat kasih. sensitif sekali. Terima kasih. Makanya program seperti ini harusnya minimal itu berapa kali ya volume pertemuan orang tua dengan sekolah. Ini penting sekali. Penting sekali. Pelibatan orang tua terhadap visi misi pendidikan yang sejalan dengan orang tua ini mesti dipahamkan. Maka disinilah organisasi peran kalau di sini jamaah apa namanya? STMJ. Ya itulah pokoknya. Kata kuncinya jamiah. Ini peran jamiah penting, bukan cuma jamiah dengan sekolah, tapi jamiah dengan seluruh orang tua. Jadi harus sering SMS itu. Walaupun tidak diterima, walaupun tidak didengar, mungkin nanti yang ke 102 baru dia dengar. Harus. Jadi jangan, kalau perlu, datangi rumahnya, ajak berbicara persoalan-persoalan anak supaya orang tua autis ini fenomena seperti tadi itu bisa tersadarkan. Tapi kalaupun itu tidak bisa, adalah peran juga kita, khususnya guru dan sekolah, mencari anak-anak yang memang membutuhkan kebutuhan khusus seperti tadi. Jadi tadi saya bilang kan, yang namanya broken home itu bukanlah keluarga retak saja. Karena setiap perceraian biasanya menjadi korban adalah anak. Ini ibu-ibu perlu ingat baik-baik nih. Ini gara-gara undang-undang KDRT banyak sekali minta lepas sama suami. Hei, ingat, yang selalu menjadi korban adalah anakmu. Kalau dirimu oke lah. Seperti siapa misalnya? Seperti Maribeth misalnya. Tidak mau punya suami lagi, ribet. Mau ke sana mesti pakai izin, mau ke sini pergi izin. Baru dituduh dan dimarahi. Itu hanya sekedar ujian. Tapi jangan korbankan anakmu. Tapi yang lebih penting lagi adalah kalau sampai keluarga gagal menanamkan nilai-nilai tauhid. Caranya yang kedua, tadi setelah pengorganisasian, yang kedua begini. Harus sering-sering sebut nama Allah. Nah, bangun ya sayang ya. Kita nih bisa makan, kita nih bisa punya baju, kita ini bisa punya mobil karena Allah yang kasih rezeki. Kita harus terima kasih nggak nak sama Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan malas menyebut nama Allah itu. Wahai para guru, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
Bagi saya, zikir subhanallah pagi-pagi 1000 kali, la ilaha illallah siang hari 1000 kali, malam-malam Allahu Akbar 1000 kali, itu cuma banyak menurut countermu. 10.000 kali dibaca banyak, sedikit itu. Yang namanya berzikir yang banyak itu adalah yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Misalnya, kalau hari ini kita bisa bangun, alhamdulillah, bisa buka mata juga karena Allah. Di sana ada yang belekan, nggak bisa buka mata. Kita bisa ke kamar mandi, lalu bisa buang air. Ghufranak, alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-adha wa 'afani. Ini karena Allah. Di situ ada yang mau kentut aja susah. Dan nggak bisa dilakukan tindakan sebelum kentut. Betapa mahalnya kentut pada saat itu kan. Sementara kita diperkenankan bisa buang. Kalau sekarang makanan ada di depan kita ini juga karena Allah. Setiap mengajarkan sesuatu, sebut nama Allah. Ini di rumah, di mobil juga begitu. Kalau berangkat sekolah, jadikan pertemanan yang singkat ini untuk selalu mengulang-ulang menyebut nama, supaya anak-anak cinta kepada Allah, supaya anak-anak bersyukur kepada Allah. Selalu sebut nama Allah. Para guru, para orang tua, sering-sering sebut nama Allah. Segala tindakan, apa yang kita lakukan, sebut lagi Allah, Allah, Allah. Tetapi yang bersifat aplikatif itu zikirnya baru banyak sekali. Oke Ibu, bisa ditangkap. Saya bantu ya. Organisasi orang tua tadi, kemudian organisasi guru, sama kita sebagai guru yang mengajar, sering-sering ulang-ulang nama Allah masuk di dalamnya. Tanamkan itu di dalam jiwa anak. Selalu kaitkan pada Allah. Ketika diajak bermain Allah, ada bunga, ada Allah di bunga, ada Allah di kolam, ada Allah di udara, ada Allah di taman, ada Allah di pohon, ada Allah. Kita jelaskan kepada mereka, ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.